Tahukah Anda, ada satu peperangan dalam sejarah Islam yang hampir tidak dimenangkan oleh pedang, melainkan oleh kesabaran, strategi, dan pertolongan Allah yang datang pada saat harapan hampir padam? Inilah Perang Khandaq, ketika lebih dari 10.000 pasukan koalisi mengepung Madinah dari segala penjuru, sementara kaum muslim hanya memiliki sekitar 3.000 orang untuk mempertahankan kota. Sebuah parit yang belum pernah dikenal bangsa Arab, mengubah jalannya sejarah. Di balik kepungan, kelaparan, pengkhianatan, dan malam yang mencekam, tersimpan kisah tentang keyakinan yang diuji hingga batas terakhir. Dan ketika segala ikhtiar telah dilakukan, pertolongan Allah datang dengan cara yang tak pernah diduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Panji Islam. Bersama kita akan menelusuri jejak sejarah Islam, menyaksikan perjuangan kaum muslimin dalam mempertahankan agama, mengenal para panglima besar yang memimpin pasukan Islam, serta memahami berbagai pertempuran yang membentuk perjalanan peradaban Islam sejak masa Rasulullah hingga berabad-abad setelahnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan kisah-kisah sejarah Islam lainnya. Inilah kisah Perang Khandaq, ketika parit menjadi penentu kemenangan. Syawal tahun 3 Hijriah, atau sekitar Maret 625 Masehi. Di kaki Gunung Uhud, kaum muslimin baru saja melewati salah satu ujian paling berat dalam sejarah dakwah Islam. 70 sahabat gugur. Banyak keluarga kehilangan ayah, suami, anak, dan saudara. Luka fisik perlahan dapat sembuh, tetapi luka yang tertinggal di hati penduduk Madinah memerlukan waktu yang jauh lebih panjang. Bagi kaum Quraisy di Makkah, kemenangan di Uhud memang berhasil mengembalikan sebagian kehormatan yang sempat runtuh di Badar. Namun, kemenangan itu belum mencapai tujuan yang sesungguhnya. Madinah tetap berdiri. Rasulullah tetap memimpin umat Islam. Dakwah Islam bahkan terus menyebar ke berbagai kabilah di Jazirah Arab. Keadaan inilah yang membuat para pemimpin Quraisy menyadari satu kenyataan. Selama Madinah masih menjadi pusat kekuatan Islam, selama kota itu tetap berdiri, ancaman terhadap dominasi mereka tidak akan pernah berakhir. Di sisi lain, bara dendam juga terus menyala. Sekitar Rabiul Awal tahun 4 Hijriah, atau Agustus 625 Masehi, Bani Nadir diusir dari Madinah setelah melanggar perjanjian dan merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah. Peristiwa ini diriwayatkan secara panjang oleh Ibnu Hisham dalam As-Sirah An-Nabawiyah, serta disebutkan pula oleh Ats-Tabari dan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah. Sebagian besar Bani Nadir berpindah ke Khaybar, sebuah kawasan subur yang terletak sekitar 160 km di utara Madinah. Namun pengasingan tidak memadamkan kebencian mereka. Di sana dendam justru berubah menjadi rencana yang jauh lebih besar. Di antara tokoh yang paling berperan adalah Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir. Ia memahami bahwa mustahil mengalahkan Madinah seorang diri. Jika Islam ingin dihancurkan, seluruh musuh Madinah harus disatukan dalam satu barisan. Maka pada awal tahun 627 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-5 Hijriah, Huyai bersama beberapa pemimpin Bani Nadir meninggalkan Khaybar menuju Makkah. Perjalanan itu bukan perjalanan yang singkat. Dari Khaybar menuju Makkah terbentang jarak sekitar 600 km melintasi padang pasir Jazirah Arab. Tujuan mereka hanya satu, membentuk koalisi terbesar yang pernah disaksikan bangsa Arab. Sesampainya di Makkah, mereka bertemu dengan Abu Sufyan bin Harb dan para pemimpin Quraisy. Ibnu Hisham meriwayatkan bahwa mereka kembali mengobarkan luka lama yang belum sembuh. Mereka mengingatkan kekalahan Quraisy di Badar, membangkitkan semangat balas dendam setelah Uhud, serta meyakinkan para pemimpin Quraisy bahwa inilah kesempatan terbaik untuk mengakhiri kekuatan Islam. Ajakan itu diterima. Quraisy pun bersedia mengerahkan hampir seluruh kemampuan militernya. Sekitar 4.000 prajurit dipersiapkan. Di antara mereka terdapat sekitar 300 pasukan berkuda, pasukan elit yang selama ini menjadi kekuatan utama Quraisy di medan perang. Lebih dari 1.000 ekor unta disiapkan untuk mengangkut logistik, persediaan makanan, air, senjata, serta perlengkapan perang lainnya. Namun 4.000 prajurit belum dianggap cukup. Huyai kembali melanjutkan perjalanannya. Kali ini ia bergerak ke wilayah Najd, di sebelah timur Laut Makkah, untuk menemui Ghatafan,
salah satu konfederasi suku terbesar di pedalaman Arab. Untuk membujuk mereka, Huyai menawarkan imbalan yang sangat besar. Menurut riwayat yang disebutkan dalam berbagai kitab sirah, dan juga dicatat dalam sejumlah penelitian modern, Bani Nadir bersedia memberikan setengah hasil panen Khaybar selama 1 tahun, apabila Ghathafan bersedia ikut menyerang Madinah. Tawaran itu berhasil. Sekitar 2.000 prajurit, termasuk sekitar 300 penunggang kuda, bergabung di bawah pimpinan Uyainah bin Hisn al-Fazari. Keberhasilan itu menjadi awal terbentuknya sebuah konfederasi besar. Satu demi satu suku Arab mulai menyatakan dukungan. Bani Asad bergabung di bawah pimpinan Tulaiha al-Asadi. Bani Sulaim mengirim sekitar 700 prajurit. Bani Murrah turut mengirim pasukan. Demikian pula Bani Syuja. Namun tidak semua suku menerima ajakan tersebut. Bani Amir memilih tetap memegang perjanjian yang telah mereka buat dengan kaum Muslim dan menolak ikut dalam ekspedisi itu. Hari demi hari jumlah pasukan terus bertambah. Dari berbagai penjuru jazirah Arab, para prajurit berdatangan membawa panji sukunya masing-masing. Ada yang datang dari Makkah, ada yang datang dari Najd, ada pula yang datang dari wilayah-wilayah di sekitarnya. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, kepentingan yang berbeda. Bahkan sebagian pernah saling bermusuhan. Kini mereka berdiri dalam satu barisan. Al-Quran kemudian mengabadikan mereka dengan satu nama, Al-Ahzab, golongan-golongan yang bersekutu. Menurut mayoritas ahli sirah, kekuatan mereka mencapai sekitar 10.000 orang, menjadikannya pasukan terbesar yang pernah bergerak untuk menyerang Madinah. Menjelang akhir Maret 627 Masehi, bertepatan dengan Syawal tahun 5 Hijriah, koalisi itu akhirnya mulai bergerak. Dari Makkah menuju Madinah terbentang perjalanan sekitar 450 km. Dengan ribuan infanteri, ratusan pasukan berkuda, ribuan unta pengangkut logistik, serta banyaknya suku yang harus tetap bergerak bersama, rombongan itu diperkirakan memerlukan hampir 3 pekan untuk mencapai tujuan. Debu mulai membumbung di atas padang pasir, panji-panji perang berkibar tertiup angin. Roda sejarah mulai berputar menuju salah satu ujian terbesar yang pernah dihadapi kaum Muslim. Sementara itu di Madinah, sebuah kota yang tenang diapit hamparan batu lava dan kebun-kebun kurma, kabar tentang bergeraknya pasukan raksasa itu akhirnya sampai melalui para pengintai. Tidak ada yang menyangka. Keputusan yang akan diambil dalam musyawarah berikutnya bukan hanya menyelamatkan Madinah, tetapi juga mengubah sejarah peperangan di Jazirah Arab untuk selamanya. Kabar yang dibawa para pengintai segera mengubah suasana Madinah. Laporan mereka memastikan bahwa pasukan besar dari selatan benar-benar sedang bergerak menuju kota. Mereka bukan lagi sekadar pasukan Quraisy dari Makkah, melainkan gabungan berbagai kabilah Arab yang telah bersepakat untuk menghancurkan kekuatan Islam. Setelah menempuh perjalanan hampir 3 pekan melintasi gurun, barisan sepanjang beberapa kilometer itu diperkirakan hanya tinggal beberapa hari lagi mencapai Madinah. Berita tersebut segera menyebar dari rumah ke rumah. Tidak terdengar kepanikan yang berlebihan. Namun setiap orang memahami bahwa ujian kali ini jauh berbeda dibandingkan perang Badar maupun perang Uhud. Di Badar, kaum Muslim dapat memilih medan tempur. Di Uhud mereka masih mampu menghadang musuh di luar kota. Namun kali ini, mereka harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih berat. Sekitar 3.000 kaum Muslim harus menghadapi hampir 10.000 pasukan konfederasi. Perbandingan itu lebih dari 3 banding 1. Belum lagi ratusan pasukan berkuda yang menjadi kekuatan utama Ahzab. Apabila mereka berhasil memasuki Madinah, jalan-jalan sempit dan permukiman penduduk dapat berubah menjadi medan pembantaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah, sebagaimana kebiasaan beliau dalam berbagai urusan dunia. Keputusan besar tidak diambil seorang diri. Pendapat para sahabat didengarkan satu demi satu. Sebagian mengusulkan bertahan di dalam kota, sebagian lainnya mempertimbangkan menghadang musuh sebelum mereka tiba. Namun setiap usulan memiliki kelemahannya masing-masing. Jumlah pasukan terlalu sedikit, persediaan juga terbatas. Dalam suasana itulah, seorang sahabat berdiri menyampaikan sebuah gagasan yang belum pernah dikenal bangsa Arab. Ia adalah Salman Al-Farisi. Lahir dan tumbuh di tanah Persia, Salman telah menyaksikan berbagai strategi peperangan yang asing bagi masyarakat Arab. Pengalaman panjangnya melahirkan sebuah usulan yang sederhana, tetapi sangat revolusioner. Ia mengusulkan untuk menggali parit. Usulan itu membuat sebagian sahabat terdiam. Bangsa Arab terbiasa bertempur di padang terbuka.
Mereka mengenal duel, serangan kavaleri, hujan anak panah, dan pertempuran jarak dekat, namun menggali parit sebagai benteng pertahanan hampir tidak pernah digunakan dalam peperangan di Jazirah Arab. Justru karena itulah, strategi tersebut memiliki peluang besar untuk berhasil. Usulan Salman pun diterima. Keputusan itu bukan sekadar memilih cara bertahan. Keputusan itu akan mengubah sejarah peperangan di Jazirah Arab. Sebelum cangkul pertama menghantam tanah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat meninjau langsung kondisi geografis Madinah. Disinilah letak keistimewaan kota tersebut. Bagian barat dan timur Madinah terlindungi oleh Harrah, yaitu hamparan batu lava hitam yang tajam dan sulit dilalui pasukan besar maupun kavaleri. Di sebelah selatan terbentang kebun-kebun kurma yang rapat, permukiman penduduk, serta benteng-benteng beberapa kabilah yang menjadi penghalang alami. Dengan demikian, hanya satu sisi yang benar-benar terbuka, yaitu bagian utara Madinah. Dari arah inilah pasukan Ahzab diperkirakan akan datang. Di hadapan mereka terbentang dataran yang cukup luas bagi pasukan berkuda untuk melakukan serangan. Apabila celah ini tidak ditutup, keunggulan kavaleri Quraisy akan menjadi ancaman yang sangat besar. Karena itulah parit diputuskan hanya digali di sektor utara, bukan mengelilingi seluruh kota sebagaimana benteng-benteng di negeri Persia. Menurut berbagai rekonstruksi modern, panjang parit diperkirakan mencapai sekitar 5 km, mengikuti celah terbuka di antara kawasan berbatu dan kaki Jabal Sala. Gunung kecil itulah yang kemudian menjadi tempat kaum muslim mempertahankan posisi mereka selama pengepungan berlangsung. Begitu keputusan diambil, seluruh Madinah berubah menjadi satu tempat kerja yang sangat besar. Tidak ada perbedaan antara pemimpin dan rakyat biasa. Kaum Muhajirin dan Ansyar memikul tanah bersama. Tokoh-tokoh besar Quraisy yang telah memeluk Islam mengangkat batu sebagaimana para budak yang telah dimerdekakan. Semua bekerja dengan tangan mereka sendiri. Ibnu Hisham meriwayatkan bahwa setiap kelompok diberi bagian galian masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan secepat mungkin sebelum pasukan Ahzab tiba. Waktu mereka sangat sedikit. Setiap hari yang berlalu berarti musuh semakin dekat. Setiap ayunan cangkul menjadi perlombaan melawan waktu. Tanah Madinah yang keras membuat pekerjaan berlangsung sangat berat. Debu memenuhi udara. Telapak tangan mulai melepuh. Punggung terasa nyeri. Namun tidak seorang pun menghentikan pekerjaannya. Di tengah kelelahan itu, kaum muslim saling menguatkan dengan syair-syair yang mereka lantunkan bersama. Suara mereka bergema di sepanjang jalur penggalian, memecah sunyi gurun yang panas. Tidak ada kemewahan, tidak ada makanan yang berlimpah, hanya keyakinan bahwa setiap ayunan cangkul adalah bagian dari ikhtiar yang diperintahkan Allah. Sementara itu di kejauhan, pasukan Ahzab terus bergerak mendekati Madinah. Mereka belum mengetahui bahwa kota yang hendak mereka serbu sedang membangun sebuah pertahanan yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Dan sebelum parit itu selesai digali, kaum muslim masih harus menghadapi ujian yang jauh lebih berat daripada kerasnya tanah Madinah. Hari demi hari berlalu. Di bawah terik matahari gurun, ayunan cangkul terus menghantam tanah Madinah yang keras. Batu-batu besar berkali-kali menghambat galian. Debu memenuhi udara. Tubuh para penggali dipenuhi keringat dan tanah. Persediaan makanan semakin menipis. Apa yang dimiliki penduduk Madinah harus dihemat, karena belum seorang pun mengetahui berapa lama pengepungan akan berlangsung. Ibnu Hisham dan Ibnu Katsir menggambarkan bahwa keadaan saat itu sangat berat. Rasa lapar menjadi teman sehari-hari. Bahkan banyak sahabat mengikat batu di perut mereka untuk mengurangi rasa lapar yang semakin menyiksa. Rasulullah pun merasakan penderitaan yang sama. Beliau tidak berdiri mengawasi dari kejauhan. Beliau ikut mengangkat tanah, memecahkan batu dan bekerja bersama para sahabat. Dalam salah satu riwayat yang sahih disebutkan bahwa para sahabat melihat beliau juga mengikat batu di perutnya karena menahan lapar. Pemandangan itu semakin menguatkan semangat mereka. Tidak seorang pun merasa bebannya lebih berat daripada pemimpin mereka sendiri. Di sela-sela pekerjaan, para sahabat melantunkan syair untuk mengusir lelah. Suara mereka bergema di sepanjang jalur parit. Mereka memuji Allah, memohon keteguhan hati, dan saling mengingatkan bahwa perjuangan ini dilakukan demi menjaga agama yang baru tumbuh di Madinah. Suasana itu membuat pekerjaan yang berat terasa lebih ringan. Namun ujian belum berakhir. Di salah satu bagian galian, cangkul para sahabat membentur sebuah batu yang sangat besar. Batu itu tertanam kuat di dalam tanah. Berkali-kali dipukul tetapi tidak juga retak. Para sahabat mencoba memecahkannya secara bergantian. Semua usaha itu gagal. Apabila batu tersebut tidak dapat disingkirkan,
jalur parit akan terputus. Mereka kemudian melaporkan keadaan itu kepada Rasulullah. Beliau turun ke lokasi. Setelah meminta cangkul, beliau menyebut nama Allah, lalu mengayunkannya ke arah batu itu. Dalam riwayat-riwayat yang dibawakan Ibnu Hisham, Ats-Tsabari dan Ibnu Katsir, setiap ayunan disertai percikan cahaya yang terlihat oleh para sahabat. Pada pukulan pertama, sebagian batu terbelah. Saat itu Rasulullah menyampaikan kabar gembira bahwa Allah akan memberikan kemenangan atas negeri Syam. Pukulan kedua kembali memancarkan cahaya. Beliau menyampaikan kabar tentang ditaklukkannya Persia. Pukulan ketiga menghancurkan sisa batu itu. Kemudian beliau menyampaikan kabar tentang negeri Yaman. Bagi orang-orang yang menyaksikannya, ucapan tersebut terasa begitu jauh dari kenyataan. Saat itu mereka bahkan belum mengetahui apakah Madinah mampu bertahan dari kepungan yang akan datang. Di hadapan mereka telah bergerak pasukan terbesar yang pernah dihimpun di Jazirah Arab, namun keyakinan kepada janji Allah jauh lebih besar daripada ketakutan kepada musuh. Peristiwa itu menjadi penguat hati kaum muslimin. Di tengah keadaan yang semakin sempit, mereka diingatkan bahwa Allah mampu membuka jalan yang tidak pernah diperkirakan manusia. Beberapa hari kemudian ujian lain datang. Jabir bin Abdullah melihat keadaan Rasulullah yang sangat lapar. Hatinya tergerak. Ia pulang ke rumah dan meminta istrinya menyiapkan makanan seadanya. Persediaan mereka hanya sedikit. Beberapa potong roti dari gandum dan seekor anak kambing. Menurut perhitungan Jabir, hidangan itu mungkin hanya cukup untuk beberapa orang. Karena itu, ia diam-diam mengundang Rasulullah agar datang bersama satu atau dua sahabat saja. Namun ketika mendengar undangan tersebut, Rasulullah justru memanggil seluruh para penggali parit. Bangkitlah, Jabir telah menyiapkan makanan untuk kalian. Jabir terkejut. Wajahnya seketika berubah. Dalam hati ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin makanan yang begitu sedikit dapat mencukupi begitu banyak orang? Sesampainya di rumah Jabir, Rasulullah mendoakan makanan itu. Beliau meminta agar roti dan kuah tidak diangkat dari tempatnya. Satu demi satu para sahabat masuk, mereka makan dengan tenang. Kemudian keluar, digantikan rombongan berikutnya. Begitu seterusnya. Menurut riwayat sahih dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, seluruh para penggali yang hadir dapat menikmati makanan itu hingga kenyang. Sementara makanan tersebut tidak berkurang sebagaimana yang dikhawatirkan Jabir. Peristiwa penuh keberkahan itu menjadi penawar di tengah kelaparan yang mencekam. Ia mengajarkan bahwa ketika ikhtiar telah dilakukan semaksimal mungkin, pertolongan Allah dapat datang melalui cara-cara yang tidak pernah diduga. Hari-hari berikutnya, pekerjaan terus dilanjutkan. Parit mulai memanjang mengikuti kaki Jabal Sala. Bagian demi bagian akhirnya tersambung. Tanah hasil galian ditumpuk membentuk tanggul di sisi dalam, sehingga semakin menyulitkan siapapun yang mencoba melompatinya. Pada saat yang hampir bersamaan, setelah menempuh perjalanan panjang dari Makkah, pasukan Ahzab akhirnya tiba di hadapan Madinah. Dari kejauhan debu pasukan mereka memenuhi cakrawala. Kini pekerjaan telah usai. Saatnya parit yang dibangun dengan keringat, rasa lapar dan keyakinan kepada pertolongan Allah membuktikan nilainya di hadapan pasukan terbesar yang pernah mengepung Madinah. Saat pasukan Ahzab akhirnya tiba di hadapan Madinah, parit yang digali kaum muslimin segera memperlihatkan nilainya. Di hadapan mereka terbentang sebuah kota yang tampak tenang. Abu Sufyan dan para pemimpin Ahzab semula memperkirakan penyerbuan akan segera dimulai. Selama ini, peperangan di Jazirah Arab selalu mengikuti pola yang sama. Dua pasukan saling berhadapan di padang terbuka, kemudian kavaleri menyerbu untuk memecah barisan lawan sebelum infanteri maju menyelesaikan pertempuran. Namun kali ini kenyataan yang mereka hadapi sama sekali berbeda. Ketika barisan terdepan semakin mendekat, langkah mereka perlahan melambat. Di depan mereka terbentang sebuah parit yang lebar dan dalam. Kuda-kuda berhenti mendadak. Beberapa penunggang menarik tali kekang agar tidak terperosok ke dalam galian. Barisan di belakang ikut berhenti tanpa mengetahui apa yang terjadi di depan. Suasana seketika berubah hening. Mereka belum pernah melihat benteng seperti itu. Bangsa Arab mengenal tembok, benteng, dan bukit pertahanan. Namun sebuah parit yang memutus seluruh jalur serangan kavaleri adalah sesuatu yang sama sekali asing. Menurut riwayat Ibnu Hisham dan Ibnu Katsir, pasukan Ahzab benar-benar terkejut. Keunggulan terbesar mereka mendadak kehilangan arti. Ratusan penunggang kuda yang selama ini menjadi senjata utama Quraisy tidak mampu melintasi parit tersebut. Mereka mencoba mencari jalan memutar, namun di sebelah timur terbentang hamparan batu lava hitam yang tajam. Di sebelah barat, medan yang sama kembali menghadang. Sementara bagian selatan Madinah terlindungi oleh kebun-kebun kurma dan permukiman yang sulit ditembus pasukan besar. Barulah mereka menyadari bahwa kaum muslimin tidak menggali parit mengelilingi seluruh kota.
Mereka hanya menutup satu-satunya celah yang memungkinkan pasukan berkuda menyerbu. Sebuah strategi yang sederhana, tetapi berhasil mematahkan seluruh rencana perang Ahzab. Tidak ada pilihan lain. Pengepungan pun dimulai. Kaum muslimin mengambil posisi di belakang parit dengan Jabal Salah, berada di belakang mereka sebagai perlindungan alami. Di sepanjang tanggul tanah hasil galian, para pemanah bersiap dengan busur yang telah direntangkan. Sementara itu, di seberang parit, pasukan Ahzab mendirikan perkemahan yang membentang luas. Ribuan tenda berdiri memenuhi dataran di utara Madinah. Asap dapur mengepul di berbagai sudut. Kuda dan unta ditambatkan di sekitar perkemahan. Pada siang hari, kedua kubu saling melepaskan anak panah. Anak-anak panah melesat melintasi parit tanpa henti. Sesekali beberapa prajurit mencoba mendekat untuk mencari bagian parit yang lebih sempit. Namun setiap usaha itu berhasil digagalkan oleh para pemanah kaum muslimin. Hari pertama berlalu tanpa pertempuran besar. Hari kedua pun demikian. Bagi pasukan Ahzab, keadaan ini mulai menimbulkan kegelisahan. Mereka datang dengan harapan meraih kemenangan dalam waktu singkat. Semakin lama pengepungan berlangsung, semakin banyak persediaan makanan yang harus mereka habiskan. Sebaliknya bagi kaum muslimin, setiap hari yang berhasil dilewati berarti satu kemenangan kecil. Waktu kini justru berpihak kepada mereka. Beberapa hari kemudian, sekelompok penunggang kuda elit Quraisy menemukan bagian parit yang relatif sempit. Dengan kecepatan tinggi mereka memacu kuda, lalu melompati parit itu. Debu beterbangan ketika kaki-kaki kuda menghantam tanah di sisi Madinah. Di antara mereka terdapat seorang yang sangat disegani bangsa Arab. Namanya Amr bin Abd Wud. Ia dikenal sebagai salah seorang pendekar terbesar pada zamannya. Keberaniannya telah menjadi buah bibir jauh sebelum Islam datang. Dalam beberapa peperangan sebelumnya, namanya sering disejajarkan dengan 1.000 prajurit. Setelah berhasil menyeberang, Amr memacu kudanya ke depan. Dengan suara lantang ia menantang kaum muslimin untuk maju berduel. Suaranya menggema di sepanjang parit. Tantangan itu bukan sekadar ajakan bertarung. Apabila tidak ada seorang pun yang berani keluar, semangat pasukan Ahzab akan bangkit. Sementara mental kaum muslimin dapat terguncang. Suasana di belakang parit mendadak menjadi sangat tegang. Semua mata tertuju kepada pendekar Quraisy yang berdiri dengan penuh keyakinan di hadapan mereka. Tidak seorang pun menyangka, beberapa saat lagi akan terjadi salah satu duel paling dikenang dalam sejarah Islam. Sebuah peristiwa yang bukan hanya menentukan nasib para petarungnya, tetapi juga mengangkat semangat kaum muslimin di tengah pengepungan yang semakin menyesakkan. Tantangan Amr bin Abd Wud menggema di sepanjang parit. Suasana di belakang garis pertahanan kaum muslimin mendadak hening. Tidak ada yang meragukan keberanian Amr. Ia dikenal sebagai salah seorang pendekar terbesar bangsa Arab. Pengalamannya di medan perang membuat banyak orang segan menghadapinya. Rasulullah kemudian bersabda, "Siapakah yang akan menghadapi Amr?" Para sahabat terdiam. Mereka memahami siapa lawan yang berdiri di hadapan mereka. Di tengah keheningan itu Ali bin Abi Thalib berdiri, namun Rasulullah memintanya duduk kembali. Amr kembali mengulang tantangannya. Untuk kedua kalinya Rasulullah bertanya, "Siapakah yang akan menghadapi Amr?" Ali kembali berdiri, namun beliau kembali memintanya duduk. Ketika Amr untuk ketiga kalinya meneriakkan tantangannya, Ali kembali bangkit. Kali ini Rasulullah mengizinkannya. Beliau mendoakan Ali lalu menyerahkan pedangnya. Ali pun melangkah keluar menuju medan duel. Ketika keduanya saling berhadapan, Amr memandang Ali dengan heran. Ia mengenal Ali sebagai pemuda dari Bani Hashim. Menurut riwayat para ulama sirah, Amr sempat menyarankan agar Ali kembali, karena ia tidak ingin menumpahkan darah kerabatnya sendiri. Namun Ali tetap berdiri teguh. Baginya membela agama Allah jauh lebih besar daripada rasa gentar kepada siapapun. Beberapa saat kemudian duel pun dimulai. Pedang beradu, debu beterbangan. Kedua pasukan hanya dapat menyaksikan dari kejauhan. Dalam waktu yang tidak lama, terdengar takbir menggema dari arah medan duel. Allahu Akbar. Debu perlahan mengendap. Amr bin Abd Wud telah gugur. Menurut riwayat yang dibawakan Ibnu Hisham, Ats-Tabari dan Ibnu Katsir, kematian Amr menjadi pukulan besar bagi pasukan Ahzab. Mereka datang dengan keyakinan bahwa para pendekar terbaik mampu meruntuhkan pertahanan Madinah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Beberapa penunggang yang sempat menyeberangi parit segera mundur. Sebagian terbunuh, sebagian lainnya berhasil melompat kembali ke seberang. Usaha pertama untuk menerobos pertahanan kaum muslimin pun gagal. Sejak saat itu pertempuran berubah menjadi perang kesabaran. Tidak ada bentrokan besar sebagaimana yang diharapkan Quraisy. Yang terdengar setiap hari hanyalah desingan anak panah.
teriakan para penjaga dan langkah patroli yang terus mengawasi sepanjang parit. Setiap kali pasukan Ahzab berusaha mendekat, para pemanah kaum muslimin memaksa mereka mundur. Kaum muslimin tidak mengejar. Mereka tetap bertahan di balik parit. Mereka memahami bahwa kemenangan bukan ditentukan oleh keberanian menyerang, melainkan oleh kemampuan mempertahankan garis pertahanan. Hari berganti hari, pengepungan terus berlangsung. Persediaan makanan di Madinah semakin menipis. Setiap keluarga mulai menghemat apapun yang masih tersisa. Rasa lapar kembali menjadi teman yang akrab. Malam-malam di Madinah terasa semakin dingin. Angin gurun berembus melewati celah-celah parit yang baru digali. Pada siang hari matahari membakar tubuh. Namun ketika malam tiba, suhu turun begitu cepat hingga menggigit tulang. Keadaan yang tidak jauh berbeda juga dirasakan oleh pasukan Ahzab. Semakin lama pengepungan berlangsung, semakin berat beban logistik yang harus mereka tanggung. Persediaan makanan terus berkurang. Rumput untuk kuda semakin sulit ditemukan. Pertanyaan yang sebelumnya tidak pernah muncul kini mulai terlintas di benak mereka. Berapa lama lagi pengepungan ini harus berlangsung? Di tengah keadaan yang semakin menegangkan itu, ancaman baru muncul dari arah yang sama sekali tidak diduga. Di bagian tenggara Madinah tinggal Bani Quraizah, salah satu kabilah Yahudi yang sejak awal terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Selama perjanjian itu dipatuhi, mereka tidak menjadi ancaman bagi pertahanan kota. Karena itulah, perhatian utama kaum muslimin selama ini tertuju ke arah utara, tempat pasukan Ahzab mengepung Madinah. Namun Huyai bin Akhtab belum menyerah. Ia memahami bahwa selama Bani Quraizah tetap memegang perjanjian, pertahanan Madinah di bagian selatan masih relatif aman. Maka diam-diam ia meninggalkan perkemahan Ahzab. Ia menuju benteng-benteng Bani Quraizah. Menurut riwayat Ibnu Hisham, pada awalnya pemimpin Bani Quraizah Ka'ab bin Asad menolak membuka pintu benteng. Ia masih terikat perjanjian dengan Rasulullah. Ia juga mengetahui bahwa selama ini kaum muslimin tidak pernah mengkhianati kesepakatan tersebut. Namun Huyai terus membujuk. Ia meyakinkan Ka'ab bahwa koalisi Ahzab pasti akan menang. Ia bersumpah tidak akan meninggalkannya sendirian. Ia menggambarkan bahwa pasukan yang begitu besar mustahil dapat dikalahkan oleh para pembela Madinah, yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Pembicaraan itu berlangsung lama. Sedikit demi sedikit keraguan mulai muncul. Hingga akhirnya Bani Quraizah memutuskan melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati. Keputusan itu segera sampai kepada kaum muslimin. Suasana Madinah berubah seketika. Kini ancaman tidak lagi datang hanya dari utara. Apabila Bani Quraizah benar-benar menyerang dari selatan, kaum muslimin akan terjepit di antara dua kekuatan besar. Al-Quran kemudian mengabadikan saat-saat itu dalam surah Al-Ahzab. Musuh datang dari atas dan dari bawah. Sementara pandangan menjadi terpaku, hati dipenuhi kegelisahan dan kaum beriman menghadapi ujian yang sangat berat. Untuk memastikan kebenaran berita tersebut, Rasulullah mengutus beberapa sahabat, di antaranya Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Rawaha, dan Khawat bin Jubair, untuk menyelidiki keadaan Bani Quraizah. Mereka berangkat dengan penuh kehati-hatian. Sesampainya di sana, mereka mendapati tanda-tanda yang menguatkan kabar tersebut. Perjanjian benar-benar telah dilanggar. Benteng-benteng Bani Quraizah tidak lagi bersikap sebagai sekutu. Para utusan kembali ke Madinah membawa berita yang sangat berat. Kini kaum muslimin bukan hanya menghadapi pengepungan dari utara. Mereka juga harus bersiap menghadapi kemungkinan serangan dari belakang. Malam itu langit Madinah terasa jauh lebih gelap daripada malam-malam sebelumnya. Ujian yang sesungguhnya ternyata belum mencapai puncaknya. Di tengah rasa lapar, dinginnya malam dan ancaman dari segala penjuru, harapan manusia mulai menipis. Namun justru pada saat itulah, Allah sedang menyiapkan pertolongannya melalui jalan yang sama sekali tidak diduga oleh siapapun. Malam itu Madinah benar-benar berada pada titik paling genting. Pasukan Ahzab masih mengepung dari utara, sementara di bagian tenggara, Bani Quraizah telah melanggar perjanjian dan sewaktu-waktu dapat membuka jalan bagi musuh untuk memasuki kota. Kaum muslimin kini berada di antara dua ancaman besar. Untuk pertama kalinya sejak hijrah ke Madinah, kota itu benar-benar berada di ambang kehancuran. Di tengah tekanan yang demikian berat, mulai tampak perbedaan antara keimanan yang kokoh dan keimanan yang rapuh. Orang-orang munafik mulai menyebarkan keraguan. Menurut riwayat Ibnu Hisham dan At-Tabari, mereka berkata bahwa janji kemenangan yang selama ini disampaikan hanyalah angan-angan. Ada pula yang meminta izin meninggalkan garis pertahanan dengan alasan rumah mereka tidak aman. Padahal, Al-Quran kemudian menegaskan bahwa alasan itu hanyalah dalih untuk menghindari peperangan. Sebaliknya,
Kaum mukmin memandang ujian itu dengan cara yang berbeda. Ketika melihat besarnya pasukan Ahzab, mereka berkata, "Inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami." Bagi mereka beratnya ujian bukan tanda bahwa pertolongan Allah menjauh. Justru itulah jalan menuju pertolongannya. Perbedaan sikap itu semakin jelas dari hari ke hari. Ada yang hanya melihat besarnya jumlah musuh, ada pula yang melihat kebesaran Allah. Untuk mengantisipasi kemungkinan serangan dari Bani Quraizah, Rasulullah memperketat pengamanan di dalam Madinah. Penjagaan dilakukan siang dan malam. Sebagian sahabat ditugaskan mengawasi benteng-benteng dan jalur yang dapat menjadi pintu masuk musuh. Tidur menjadi kemewahan yang hampir tidak mereka rasakan. Malam-malam dihabiskan dengan berjaga. Siang hari diisi dengan mempertahankan parit. Tubuh semakin letih. Namun tidak ada pilihan selain bertahan. Sementara itu di perkemahan Ahzab, keadaan juga mulai berubah. Pasukan yang besar membutuhkan makanan dalam jumlah yang besar pula. Persediaan yang mereka bawa dari Makkah dan Najd terus berkurang. Rumput bagi kuda semakin sulit ditemukan, air mulai dihemat. Semakin lama pengepungan berlangsung, semakin berat beban logistik yang harus mereka tanggung. Di balik tenda-tenda mereka, mulai muncul pertanyaan yang sebelumnya tidak pernah terucapkan. Berapa lama lagi pengepungan ini harus berlangsung? Pada saat itulah, jalan pertolongan yang telah Allah siapkan mulai tampak. Namanya Nuaim bin Mas'ud al-Ashja'i. Ia berasal dari kabilah Ghathafan, salah satu kekuatan terbesar dalam konfederasi Ahzab. Selama ini ia dikenal sebagai sekutu Quraisy dan dipercaya oleh berbagai kabilah yang ikut mengepung Madinah. Namun tanpa diketahui siapapun, Nuaim datang menemui Rasulullah pada malam hari. Ia menyatakan keislamannya. Keislaman itu masih dirahasiakan. Tidak seorang pun di perkemahan Ahzab mengetahui bahwa salah seorang tokoh yang mereka percaya telah memeluk Islam. Nuaim kemudian berkata bahwa ia siap melakukan apapun untuk membantu kaum muslimin. Menurut riwayat yang dibawakan Ibnu Hisham dan Ibnu Katsir, Rasulullah bersabda kepadanya, "Sesungguhnya engkau hanyalah seorang diri di tengah mereka. Maka jika engkau mampu, pecahlah barisan mereka. Sesungguhnya peperangan adalah siasat." Kalimat itu menjadi awal dari sebuah operasi yang sangat cerdas. Nuaim tidak mengangkat pedang. Ia tidak memimpin pasukan. Ia hanya membawa kata-kata. Namun kata-kata itulah yang akan mengguncang kepercayaan yang selama ini menyatukan konfederasi Ahzab. Malam itu Nuaim meninggalkan Madinah secara diam-diam. Langkah pertamanya mengarah ke benteng Bani Quraizah. Di sanalah benih-benih perpecahan mulai ditanam. Tanpa disadari siapapun, pertolongan Allah telah mulai bergerak. Langkah Nuaim terus menembus gelapnya malam menuju benteng Bani Quraizah. Tidak ada seorang pun di perkemahan Ahzab yang mengetahui bahwa ia telah memeluk Islam. Justru karena itulah, ia masih dipercaya oleh seluruh pihak. Bani Quraizah mengenalnya sebagai sahabat. Quraisy menghormatinya sebagai sekutu. Ghathafan memandangnya sebagai salah seorang tokoh mereka. Kepercayaan itulah yang kini menjadi senjatanya. Nuaim terlebih dahulu mendatangi benteng Bani Quraizah. Ia berbicara kepada Ka'ab bin Asad dengan nada seorang sahabat yang sedang memberi nasihat. "Aku mengetahui kedudukan kalian di tengah orang-orang ini. Tetapi pikirkanlah baik-baik. Quraisy dan Ghathafan datang dari negeri yang jauh. Jika mereka gagal, mereka dapat kembali ke Makkah dan Najd, sedangkan kalian tetap tinggal di sini, berhadapan langsung dengan Muhammad." Ucapan itu membuat Ka'ab terdiam. Nuaim melanjutkan, "Jangan ikut berperang sebelum mereka menyerahkan beberapa tokoh penting sebagai jaminan. Dengan begitu mereka tidak akan meninggalkan kalian sendirian." Benih keraguan mulai tumbuh. Malam itu juga Nuaim meninggalkan benteng Bani Quraizah menuju perkemahan Quraisy. Di sana ia menemui Abu Sufyan. Dengan nada yang sama meyakinkannya, ia berkata bahwa Bani Quraizah mulai menyesali keputusan mereka melanggar perjanjian. Mereka katanya sedang berusaha mengambil hati Muhammad dengan cara meminta beberapa pemimpin Quraisy untuk diserahkan sebagai tanda perdamaian. Bila mereka meminta orang-orang terhormat kalian sebagai jaminan, jangan sekali-kali kalian menyerahkannya. Pesan yang sama ia sampaikan kepada Ghathafan. Tanpa disadari, dalam satu malam Nuaim telah menanamkan rasa saling curiga di antara sekutu yang sebelumnya tampak begitu kokoh. Beberapa hari kemudian Bani Quraizah benar-benar mengirim utusan kepada Quraisy. Mereka meminta agar sejumlah tokoh penting diserahkan sebagai jaminan sebelum mereka ikut melancarkan serangan bersama. Permintaan itu justru membenarkan apa yang telah dikatakan Nuaim. Abu Sufyan segera menolak. Baginya, permintaan tersebut hanyalah jebakan. Di pihak lain, Bani Quraizah menafsirkan penolakan itu sebagai bukti bahwa Quraisy memang tidak berniat melindungi mereka,
Apabila peperangan berakhir dengan kegagalan, hubungan yang semula dibangun dengan penuh semangat kini mulai retak. Masing-masing pihak memandang sekutunya dengan penuh kecurigaan. Tidak ada lagi kepercayaan yang utuh. Padahal sejak awal kekuatan Ahzab bukan hanya terletak pada jumlah pasukan, tetapi pada persatuan mereka. Ketika persatuan itu mulai rapuh, fondasi seluruh konfederasi ikut melemah. Sementara itu pengepungan telah berlangsung hampir 4 pekan. Persediaan makanan di kedua kubu semakin menipis. Kuda-kuda mulai kelelahan. Unta-unta pengangkut logistik kehilangan banyak cadangan makanan. Malam-malam terasa semakin dingin. Angin gurun bertiup lebih kencang daripada hari-hari sebelumnya. Langit Madinah dipenuhi awan gelap. Menurut riwayat yang disebutkan Ibnu Hisham, Ats-Tabari dan Ibnu Katsir, pada suatu malam Allah mengirimkan angin yang sangat kencang ke perkemahan Ahzab. Hembusan itu bukan sekadar angin biasa. Tenda-tenda mulai tercabut dari pasaknya. Api unggun yang menjadi sumber kehangatan padam satu demi satu. Peralatan masak terbalik. Debu dan pasir beterbangan memenuhi udara. Kuda-kuda meringkik ketakutan. Unta-unta berlarian melepaskan tali pengikatnya. Tidak ada seorang pun yang mampu menyalakan api untuk menghangatkan tubuh. Malam yang gelap berubah menjadi malam penuh kekacauan. Al-Quran mengabadikan peristiwa itu dalam surah Al-Ahzab. Allah mengirimkan angin dan bala tentara yang tidak mereka lihat. Apa yang selama ini tampak sebagai kekuatan yang tak terkalahkan, dalam sekejap berubah menjadi barisan yang dipenuhi kepanikan. Di tengah badai itu Abu Sufyan berdiri di hadapan pasukannya. Ia melihat tenda-tenda roboh. Persediaan berantakan. Kepercayaan antar sekutu telah hancur. Tidak ada lagi harapan untuk menembus parit. Tidak ada lagi keyakinan bahwa pengepungan dapat diteruskan. Dengan suara lantang ia memerintahkan seluruh pasukan bersiap meninggalkan Madinah. Sesungguhnya kita tidak berada di tempat yang layak untuk menetap. Perintah itu segera menyebar ke seluruh perkemahan. Pasukan Quraisy mulai berkemas. Ghathafan melakukan hal yang sama. Suku-suku lain mengikuti tanpa banyak bicara. Koalisi terbesar dalam sejarah Jazirah Arab yang dibangun selama berbulan-bulan akhirnya runtuh hanya dalam satu malam. Menjelang fajar, debu yang kali ini tampak di utara Madinah bukan lagi debu pasukan yang datang menyerang, melainkan debu ribuan prajurit yang bergegas pulang meninggalkan medan perang. Ketika cahaya matahari mulai menyinari parit yang selama hampir 4 pekan menjadi garis pemisah antara harapan dan kehancuran, kaum muslimin masih belum mengetahui bahwa ujian terbesar itu telah berakhir. Namun kemenangan itu bukanlah akhir dari seluruh peristiwa. Di dalam Madinah masih ada satu pengkhianatan yang harus diselesaikan. Para sahabat yang berjaga sejak malam masih berdiri di tempat masing-masing. Mereka memandang ke arah utara dengan penuh kewaspadaan. Namun pemandangan yang terlihat pagi itu berbeda. Tidak lagi tampak barisan pasukan yang memenuhi cakrawala. Tidak terdengar lagi ringkikan kuda ataupun hiruk-pikuk ribuan prajurit. Perkemahan Ahzab telah kosong. Tenda-tenda yang semalam diterjang angin banyak yang roboh dan ditinggalkan. Peralatan perang berserakan di atas pasir. Bekas api unggun yang telah padam masih mengeluarkan asap tipis. Koalisi terbesar yang pernah dibentuk bangsa Arab telah pergi, tanpa mampu menembus parit, tanpa berhasil memasuki Madinah, tanpa memperoleh kemenangan yang selama berbulan-bulan mereka impikan. Kaum muslimin pun menyadari bahwa pertolongan Allah benar-benar telah datang. Mereka memang menggali parit dengan tangan sendiri. Mereka bertahan dalam rasa lapar. Mereka berjaga siang dan malam. Mereka menahan ketakutan ketika pengkhianatan datang dari dalam. Namun kemenangan itu bukanlah hasil kekuatan mereka semata. Ketika seluruh ikhtiar telah dilakukan hingga batas terakhir, Allah mengirimkan pertolongannya melalui sebab-sebab yang tidak pernah dibayangkan manusia. Al-Quran mengabadikan peristiwa itu dalam surah Al-Ahzab. Allah mengingatkan kaum mukmin agar mengingat nikmatnya ketika bala tentara datang mengepung mereka. Lalu dia mengirimkan angin dan bala tentara yang tidak dapat mereka lihat. Ayat-ayat tersebut menjadi pengingat sepanjang zaman, bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh banyaknya pasukan, tidak pula oleh kecanggihan senjata, melainkan oleh pertolongan Allah yang datang kepada hamba-hambanya setelah mereka menunaikan ikhtiar dengan sebaik-baiknya. Dalam riwayat-riwayat sirah disebutkan, setelah memastikan seluruh pasukan Ahzab benar-benar meninggalkan Madinah, Rasulullah menyampaikan sebuah kabar yang kelak terbukti dalam perjalanan sejarah. Mulai sekarang, mereka tidak lagi menyerang kita. Kitalah yang akan mendatangi mereka. Ucapan itu bukan sekadar ungkapan optimisme. Ia menjadi titik balik perjalanan dakwah Islam. Sejak Perang Badar, Perang Uhud, hingga Perang Khandaq, kaum muslimin lebih sering berada pada posisi mempertahankan diri.
Kini keadaan mulai berubah. Kegagalan Ahzab menghancurkan wibawa Quraisy di mata banyak kabilah Arab. Mereka telah mengumpulkan hampir seluruh kekuatan yang dimiliki. Mereka menempuh perjalanan sekitar 450 km dari Makkah. Mereka mengepung Madinah hampir 4 pekan. Namun semuanya berakhir tanpa hasil. Sejak saat itu tidak pernah lagi Quraisy mampu mengumpulkan pasukan sebesar Ahzab untuk menyerang Madinah. Sebaliknya, beberapa tahun kemudian kaum muslimin berhasil melaksanakan perjanjian Hudaybiyah pada Zulqa'dah tahun 6 Hijriah, atau sekitar Maret 628 Masehi. Perjanjian yang semula dianggap merugikan itu justru membuka jalan bagi tersebarnya Islam ke berbagai penjuru Jazirah Arab. 2 tahun setelahnya, pada Ramadan tahun 8 Hijriah, atau sekitar Januari 630 Masehi, Makkah ditaklukkan hampir tanpa pertumpahan darah. Semua perubahan besar itu berawal dari sebuah parit yang digali di utara Madinah. Sebuah parit yang tidak memenangkan perang dengan pedang, melainkan dengan kesabaran, dengan musyawarah, dengan strategi, dan dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah akan datang pada waktu yang paling tepat. Namun perang Khandaq belum benar-benar berakhir, masih ada satu urusan besar yang harus diselesaikan. Pengkhianatan Bani Quraisyah tidak dapat dibiarkan begitu saja. Ketika Madinah berada di ambang kehancuran, mereka memilih mengingkari perjanjian dan membuka peluang bagi musuh untuk menyerang dari belakang. Peristiwa itulah yang menjadi bab berikutnya dalam sejarah Islam. Sebuah kisah yang memperlihatkan bagaimana perjanjian harus dihormati dan bagaimana pengkhianatan terhadap sebuah kesepakatan memiliki konsekuensi yang tidak ringan. Perang Khandaq meninggalkan pelajaran yang jauh melampaui sebuah kemenangan militer. Ia mengajarkan bahwa musyawarah dapat melahirkan strategi yang mengubah sejarah. Bahwa pengalaman seorang sahabat dari negeri yang jauh, seperti Salman Al-Farisi, dapat menjadi sebab terselamatkannya sebuah kota, bahwa jumlah yang sedikit tidak selalu berarti lemah, bahwa rasa takut bukanlah tanda hilangnya keimanan, selama hati tetap bergantung kepada Allah. Dan yang paling penting, Perang Khandaq mengajarkan bahwa seorang mukmin tidak diperintahkan hanya untuk menunggu pertolongan dari langit. Ia diperintahkan terlebih dahulu untuk berikhtiar sekuat tenaga, menggali paritnya sendiri, mengangkat batu-batunya sendiri, bersabar menghadapi ujian. Barulah setelah semua kemampuan manusia dikerahkan, ia menyerahkan hasilnya kepada Allah Rabb semesta alam. Begitulah sebuah parit sederhana di utara Madinah, yang pada tahun 5 Hijriah, atau sekitar tahun 627 Masehi, menjadi saksi bahwa ketika ikhtiar manusia bertemu dengan pertolongan Allah, sejarah dapat berubah untuk selama-lamanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kisah Perang Khandaq, atau yang juga dikenal sebagai Perang Ahzab. Sebuah peristiwa yang mengajarkan bahwa kemenangan tidak selalu diraih dengan banyaknya pasukan, tidak pula dengan keunggulan senjata, melainkan melalui ikhtiar yang sungguh-sungguh, musyawarah yang bijaksana, kesabaran dalam menghadapi ujian, dan pertolongan Allah yang datang pada waktu yang paling tepat. Semoga setiap pelajaran yang kita renungkan hari ini semakin meneguhkan iman, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan para sahabatnya, serta menginspirasi kita untuk tetap istiqamah di jalan yang diridhoinya. Jika Anda menyukai dokumenter sejarah Islam seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like video ini, membagikannya kepada keluarga dan sahabat, serta berlangganan agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah Islam yang disusun berdasarkan Al-Quran, hadis syahih, kitab-kitab turats, dan kajian sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Insya Allah pada episode berikutnya kita akan mengulas Perang Khaybar, sebuah ekspedisi besar yang terjadi setelah Perang Khandaq. Ketika kaum muslim menghadapi benteng-benteng terkuat di Jazirah Arab, sebuah peristiwa yang mengakhiri ancaman besar dari Khaybar, sekaligus menjadi langkah penting yang mengubah peta kekuatan politik di Jazirah Arab. Menjelang perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah, jangan sampai terlewat, karena kisahnya penuh dengan pelajaran tentang keberanian, strategi, kesabaran, dan keyakinan kepada pertolongan Allah. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Semoga Allah menerima setiap ikhtiar kita dalam mempelajari, mengamalkan, dan menyebarkan sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.